Oke, kembali lagi di channel kali ini ya. Channel Review kembali lagi is back setelah beberapa lama nggak membuat video ya dengan berbagai macam hal. Kali ini gue mau coba mengomentari soal dari film Pengabdi Setan 2 ya, Komenian ya, dimana itu merupakan salah satu ini apa, jadi itu lanjutan dari Pengabdi Setan yang pertama ya. Sebenarnya ini film remake sebenarnya. Ah, Jadi di Pengabdi Setan 2 ini kan ceritanya itu apa ya, membongkar suatu suatu keanehan atau kemisteriusan suatu rusun ya, yang di sana begitu banyak misteri. Dan salah satu diantaranya itu ya adanya dugaan sekte-sekte sesat yang berada di rusun itu, dan juga adanya beberapa misteri diantaranya pekerjaan ayah, dan juga beberapa tokoh misterius ya, seperti kecelakaan yang lift itu ya, yang kecelakaan lift itu ternyata yang menurut gue sih diduga banyak pengikut alirannya ya, sesat juga di situ. Nah, secara keseluruhan film ini gue rasa film yang sebenarnya buat gue ini cukup expect juga ya. Artinya ini film ini sebenarnya film yang bagus, namun ya tentu ini banyak nyimpan misteri juga. Banyak menyimpan misterinya itu apakah bagaimana kelanjutan kisahnya, apakah ada pengabdi setan yang ketiga atau enggak gitu ya. Gitu ya. Atau mungkin bagaimana terungkapnya sisi ibu sama bapak gitu ya. Ibu sama bapak itu dulu ketika bergabung dengan sekte tersebut gitu ya. Itu belum diceritakan oleh Budiman itu ya. Nah, film ini emang tegang luar biasa. Jadi ya kalau ada yang mereview itu nggak ada tempat buat ini apa, bernafas, atau ada yang seperti itu ya. Ya gue ngerasain juga. Itu memang tegangnya tegang abis lah. Cuman ya sayangnya hanya ya lebih banyak tegangnya itu tegang karena hal-hal lain yang nggak terduga juga oleh kita para penonton gitu ya. Cuman yang gue mau sesalkan di sini adalah gue sebelum nonton film ini tuh berharap di Pengabdi Setan kedua ini tokoh agamanya itu nggak dimatikan gitu ya. Dan ternyata eh, tokoh agamanya itu kembali dimatikan gitu kan. Dan ya itu yang apa ya, yang menurut gue menjadi ini ya, minus juga gue menilainya gitu. Artinya ya oke, ada yang mengatakan itu sebuah paradigma ya. Paradigmanya adalah uh, ketika film semacam Pengabdi Setan ini ketika mudah dikalahkan oleh agama, itu adalah uh, paradigma atau pola pikir yang coba dibangun di masa Orde Baru, yang dimana semua itu agama itu adalah jalan untuk segala persoalan hidup. Dan setelah Orde Baru ya kesininya makin bisa banyak mengeluarkan suatu pemikiran-pemikiran baru yang artinya tidak semua juga bisa diselesaikan oleh agama begitu saja gitu ya. Sedikit banyaknya gue bisa menerima itu dari satu sisi, tapi gue juga nggak bisa menerima dari sisi lain. Kalau misalkan suatu film itu atau suatu apapun itu yang untuk bisa membuka pikiran, it's okay gitu kan ya. Tapi itu berdasarkan pemikiran yang sifatnya itu bisa dibilang ini ya, relatif itu maksudnya ya kalau menurut gue yang benar itu seperti ini, yang menurut lu yang benar itu seperti itu gitu kan ya. Nah itu mungkin pola pikir seperti itu bisa aja membuka wawasan, membuka pikiran. Namun kalau menurut gue sih persoalan agama itu bukan persoalan yang sepele ya. Menurut gue itu persoalan, kalau untuk agama itu ya itu arah hidup ya. Artinya kalau ya jangankan ngebahas ke agama gue yakin semua agama juga ngajarin ya agama itu tuntunan hidup, itu gue yakin itu ya. Terlepas kita itu modern, tradisional dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Cuman artinya secara tidak kita sadari sekalipun dalam kehidupan kita itu nggak lepas dari sebuah agama, meskipun itu di negara yang katakanlah negara yang ateis atau negara yang sekuler sekalipun gitu, sebenarnya nggak lepas dari agama, tapi nggak begitu menyadari gitu kan. Nah
Begitu pula eh, dari film Pengabdi Setan ini gitu kan ya. Ya itu artinya dari kapanpun bahwa ya katakanlah entah itu namanya iblis atau setan segala macam, ya itu musuh umat manusia gitu kan ya. Apalagi sekte-sektenya dan sebagai macamnya gitu ya. Cuman tapi di sini nggak diselesaikan oleh seorang tokoh agama. Ya oke, ada youtuber lain yang mengatakan ustadnya itu ya katanya oper keyakinan gitu kan ya. Itu pun masih bisa cukup gue terima, itu masih cukup gue terima sebenarnya. Kalau dia over keyakinan artinya dia pun tidak memiliki wawasan yang mumpuni gitu ya mengenai persoalan-persoalan seperti seperti sekte dan lain sebagainya macamnya. Ya oke, kalau ke situ gue masih terima. Cuman kan ya ini sebuah film gitu kan ya. Ini sebuah film yang bisa dibuat gimana aja oleh skenario nya gitu kan. Ya gue sebagai penikmat film yang dikatakan ya penikmat film itu kan penonton itu ya hakimnya, ya sutradaranya, ya apapun itu yang bisa memberikan citra film itu sendiri. Ya gue bilang kritikan gue yang paling ini ya, yang paling jelas itu adalah ke dari dimatikannya tokoh agama itu gitu. Artinya lebih baik tokoh agamanya itu nggak diadakan sekalian gitu kan, kalau memang itu menjurusnya mau ke sekte-sekte itu gitu kan ya. Artinya lebih baik di tokoh agama nggak diadain sekalian, atau ya oke dia hadir ketika adegan di lift itu, tetapi setelah itu ya dia pulang gitu kan. Ya dia pulang atau dia pergi kemana gitu kan, yang jelas dia tidak terlibat dalam suatu misteri atau suatu yang lagi dihadapi oleh penghuni rusun itu gitu kan, sehingga akhirnya nggak terlintas di benak beberapa orang yang termasuk gue di sini, loh kok peran agamanya dimatikan lagi gitu. Cuman overall secara keseluruhan ini film yang menarik dan film yang asik sih gitu. Film yang menarik, film yang asik, bahwa memang seperti itu memang ada gitu. Cuman di mana tempatnya ya kita nggak bisa menjadi juga di mana adanya gitu kan ya. Cuma dan ada mungkin kemarin justru gue meskipun gue mengkritik film ini, tapi ada juga artikel yang kritikan dari Bosca yang itu mirip Bosca gitu kan ya. Malah jadi seperti demikian ya. Gue setuju sama statement Mas Joko Anwar, justru ya kalau memang ya justru dari Bosca itu kan dia penelitian, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dikecam dan segala macam. Toh yang pertama ini katakanlah ini sebuah film ya. Yang kedua ya namanya ilmiah itu, namanya kalau suatu hal yang ilmiah itu pasti dengan yang gaib itu memang nggak bisa dipisahkan. Yang kedua itu, dan kalaupun dan Bosca itu kan tempat yang kuat sama tempat yang memang tempat ilmiah gitu kan, nggak perlu mereka untuk mengecamnya atau segala macam dengan mencemarkan nama baik ya, karena memang itu tempat ilmiah. Jadi ya kalau menurut pada sudut pandang gue sebagai penonton, gue aja langsung berpikir oh itu Bosca gitu kan, bukan berarti Bosca itu enggak, berarti Bosca itu bermisteri juga segala macam, enggak. Tapi gue langsung terlintas dan pikiran gue ketika melihat Bosca itu, oh Bosca itu kan tempatnya ini ya, melihat rasi bintang gitu. Gak mungkin ada yang kayak gitu kalau kita orang yang ngerti gitu kan ya. Ya memang itu, nah itu pola pikir yang relatif lah ya. Nah itu juga yang bisa diperdebatkan, nah itu yang bisa jadikan dari sebuah film itu untuk membuka pikiran gitu. Kalau untuk tadi apakah agama itu sebagai solusi atau bukan, nah itu bukanlah sebuah hal yang harus diperdebatkan ya. Agama itu karena suatu solusi gitu menurut gue. Ya sekali lagi itu overall itu ada film yang sangat bagus, gue senang banget sama film itu. Ya gue berharap memang ada yang ketiganya dan lebih seru lagi, dan bahkan gue berharap di penghabisan yang ketiga itu bisa mengakhiri segala macam teka-teki yang ada di benak para penonton yang termasuk gue. Oke, segitu dulu, see you.